Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Waffiq lana wahdina ila al-haqqi wa ila siratal mustaqim. Nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatan nasuh wal hadis wal ruh. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا مشايخنا مشايخنا معلمينا ولأستاذنا وذوي الحقوق علينا. ثم المؤلف هذا الكتاب الإمام ابن القاسم الغازي رحمه الله تعالى، وشاهد الكتاب الشيخ إبراهيم البيجوري تغشاهما بالرحمة والمغفرة، وخصوصا مشايخنا في الدين والدنيا والآخرة، شيخنا كهجم فتاسر النداوي، ثم إلى شيخنا كهجي خير الحمد، ثم إلى شيخنا الشيخ محمد مهاجر المسرداري، ثم إلى شيخنا كهجي أوزي محفوظ، ثم إلى شيخنا كهجي شرح بالمحفوظ، ثم إلى شيخنا الشيخ محمد علي محي الدين القرشي والشيخ عبد الرحيم البيني، ثم إلى شيخنا كهجي عبد الرحمن أحمد، ثم إلى شيخنا الحبيب بن محمد بن صدق، ثم إلى روح حبيب الله سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السلام، ثم إلى روح شيخنا كهجي أحمد هاشم الزادي، ثم إلى روح شيخنا كهجي أحياء الأنصاري، ثم إلى روح شيخنا كهجي أحمد البيهقي، ثم إلى روح شيخي ولد المحبوب المعتز بن محمد، ثم إلى روح شيخ أستاذ هجي المنوجد، ثم إلى شيخ أستاذ أحمد هيثم تغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Majlis Ta'lim di setiap malam Seninnya. Mudah-mudahan datangnya kita ke Majlis Ta'lim itu bisa dapat menggugurkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan apa yang kita minta, apa yang kita belum tersampaikan, mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita daripada kitab Fathul Qarib, di mana pembahasan pada malam hari ini yaitu masih membahas tentang rukun haji. Sebenarnya yang berhak atau yang pantas jelasin tentang haji ya orang yang udah haji, tapi dikarenakan saya diminta untuk badalin guru kita, insyaallah sami'na wa ata'na, walaupun belum haji, tapi pengetahuan yang sudah saya dapat dari guru saya insyaallah nanti bisa saya jelaskan sebisa mungkin. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya tanyanya sama yang udah pergi haji. Di sini udah banyak para bapak-bapak yang udah pergi haji, nanti bisa dibantu kalau nanti ada pertanyaan. Tandaan yang kita akan baca pada malam hari ini yaitu wasalisu, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bihum fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masuk rukun haji yang ketiga, wasalisu, dan rukun haji yang ketiga at-tawafu bil baiti, yaitu tawaf di Baitullah. Maksud tawaf pada rukun haji yaitu yang dimaksud adalah tawaf ifadah. Karena tawaf itu ada beberapa macam, bapak-bapak sekalian. Ada yang namanya tawaf qudum, ada yang namanya tawaf ifadah, ada yang namanya tawaf wada. Tawaf qudum, tawaf wada, tawaf qudum itu hukumnya sunnah. Tawaf ifadah hukumnya wajib. Tawaf ifadah hukumnya wajib dan dia termasuk rukun, bukan wajib. Karena perlu bapak-bapak ketahui sekalian, ibadah haji itu rukun sama wajib itu beda. Nah, dipisah. Khusus ibadah haji, rukun sama wajib itu dipisah. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu rukun sama wajib jadi satu. Tapi kalau di ibadah haji, khusus ibadah haji, rukun sama wajib itu berbeda. Kayak tawaf. Tawaf ada namanya tawaf qudum. Tawaf qudum hukumnya sunnah. Yang kedua ada namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu hukumnya rukun, harus dikerjakan. Yang ketiga ada namanya nanti tawaf wada. Kalau tawaf wada ini hukumnya wajib. Kalau semisalnya nggak dikerjakan, boleh diganti sama bayar dam. Tapi kalau yang kita maksud di sini, maksudnya adalah apa? Tawaf ifadah. Karena tawaf ifadah termasuk daripada rukun haji. Kemarin sebelum kita bahas tentang tawaf ifadah, kita sudah membahas rukun haji yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Jadi rukun haji itu, nih kalau ngomongin rukun haji nih, yang wajib dikerjain, yang harus dikerjain, kagak boleh ditinggal sama orang yang pergi haji, itu ada cuman kalau mau dilihat ibadah haji itu rangkaiannya, rukunnya cuman ada 4, bapak-bapak. Kalau ini dikerjain, ibadah haji kita beres. Dan ini tidak boleh diwakilin sama orang lain. Yang pertama tadi saya udah ucapkan, yaitu ihram bersama niat. Jadi kagak boleh diwakilin. Kalau orang mau haji, ihramnya nggak boleh diwakilin. Yang kedua, wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah juga itu tidak boleh diwakilin. Walaupun dia sakit, nah itu tetap harus datang ke Arafah, walaupun hanya lahzah sebentar. Yang ketiga, yaitu mengerjakan tawaf ifadah. Ini nggak boleh juga diwakilin. Yang keempat nanti mengerjakan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah itu tuh 4 kerjaan itu kalau kita kerjain, harus dikerjain, bukan nggak dikerjain, harus dikerjain sama orang yang pergi haji. Nah itu hajinya udah beres. Itu hanya 4, sah haji. Kalau ngomongnya sah, 4 kerjaan itu dikerjain sama orang, nggak boleh diwakilin. Nah itu hajinya sah. Tapi kalau ada yang ditinggalin dari 4 tersebut, hajinya kagak sah. Dan dia harus kudu ngulang hajinya. Gitu. Kemarin kita udah singgung sedikit mengenai tentang wukuf di Arafah. Kalau dia datang ke Arafahnya waktunya udah kelewatan, nah itu gimana itu? Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga daripada rukun haji, yaitu kita diperintah atau diwajibkan untuk mengerjakan tawaf di Baitullah. Maksud tawaf di sini tadi saya ulang, yaitu tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah atau tawaf itu berapa kali kerjaannya? Sab'a tawafatin. Itu dikerjakan sebanyak 7 kali putaran. Jadi tawaf itu dikerjakan sebanyak 7 kali putaran, nggak boleh kurang. Jadi ada ulama
mayoritas ulama itu menyebutkan bahwa tawaf itu kasolah, seperti sholat. Jadi kalau dia ragu-ragu, putarannya dia ragu-ragu, itu dia ngambilnya itu yang lebih kecil, gitu. Ada ulama yang mengibaratkan tawaf itu seperti sholat. Makanya nanti ketika kita tawaf itu banyak hal-hal yang perlu kita kerjakan ketika mau tawaf. Di dalam kitab saya nih, Hasyiah Baijuri, syarah daripada Batul Qorib, di sini disebutkan ada beberapa hal-hal yang perlu dilakukan ketika orang pengen ngerjain tawaf. Yang pertama, tawaf itu harus dilakukan 7 kali putaran dengan yakin. Kalau semisalnya dia ragu-ragu, ini tawaf saya udah 7 apa masih 6? Udah 7 apa masih 6? Diambilnya 7 apa 6? Sama kayak kita sholat. Sholat saya udah rakaat keempat apa masih 3? Udah rakaat keempat apa masih 3? Diambilnya 4 apa 3? Jadi tawaf itu sama seperti sholat. Jadi kalau putarannya kurang yakin, ragu-ragu, ini 7 apa 6, 7 apa 6, diambilnya yang 6. Terus seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang perlu dilakukan buat orang yang mengerjakan tawaf, yaitu orang yang mengerjakan tawaf itu harus mengkirikan Ka'bah. Nggak boleh dia lawan arah, dia pengen kanan aja, jadi Ka'bah di kanannya. Harusnya kan kalau orang tawaf, kalau sesuai syariat tawaf itu ya Ka'bah berada di sebelah kiri. Nah, dia pengen coba-coba tuh Ka'bah berubah jadi sebelah kanan. Itu tidak diperbolehkan. Nah, itu namanya khariqul adah. Melawan adat kebiasaan atau syariat yang Allah sudah syariatkan kepada baginda Nabi. Jadi, kalau orang tawaf itu harus ikutin putarannya ke kiri. Nah, kiri, putarnya kiri. Nggak boleh putar balik arah kanan. Itu tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya, orang mulain tawaf itu ada startnya, ada tempat mulain tawafnya. Di mana mulain tempat tawaf? Mulain tempat tawaf itu di Hajarul Aswad. Nanti biasanya ada garis tuh di bawah kaki kita. Nah, itu nanti kita niat tawaf dari situ. Kita mulainya dari Hajarul Aswad. Jadi start orang tawaf itu adanya di mana? Hajarul Aswad. Itu nanti biasanya di bawah kakinya itu ada tanda warnanya hijau. Nah, atau lampu, betul. Lampu sebelah kanan. Nanti tinggal dilihat aja di sana. Nah, saya kalau kita belum berangkat, itu belum kebayang. Makanya nanti harusnya ada visualisasinya, ada gambarnya, atau kita sudah langsung ke sana. Harusnya seperti itu, biar makin mantap pelajaran tentang haji kita. Terus yang selanjutnya, sebelum kita lanjutin, orang yang ngerjain tawaf itu harus berada di dalam masjid. Baik itu di pelataran, maupun di lantai 2, maupun di lantai 3, ataupun lantai selanjutnya. Jadi pokoknya orang yang tawaf itu harus berada di dalam Masjidil Haram. Dan yang perlu diperhatikan, ini kalau nggak dijelasin nanti ngeri salah kerjaannya. Nah, kalau kita lagi tawaf itu kita jangan terlalu dekat sama Ka'bah. Walaupun putaran kita itu lebih dekat, kalau kita dekat sama Ka'bah, pokoknya kita jangan dekat-dekat atau jangan sampai nempel. Kenapa? Karena itu tidak diperbolehkan oleh para ulama. Nggak boleh. Contoh, kita tawafnya sambil megangin
kiswahnya Ka'bah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Atau kita tawaf di atas namanya syazarwan. Jadi nanti kalau di Ka'bah itu ada namanya syazarwan. Syazarwan itu apaan sih? Syazarwan itu tempat buat ngaitin kiswahnya Ka'bah. Jadi Ka'bah kan ada kiswahnya warna hitam. Nah itu nanti dicantol-cantolin. Nah itu tempat nyantolinnya itu, pondasinya Ka'bah itu namanya syazarwan. Orang yang tawaf di situ itu hitungannya kagak sah. Pokoknya hati-hati tuh. Jadi guru-guru saya mengajarkan kalau kita tawaf jangan terlalu dekat sama Ka'bah. Jangan juga kalau pengen cepat jangan terlalu jauh, ya sedang-sedang aja. Nah itu sangat ditekankan sama guru-guru kita. Kenapa? Karena kita tidak diperbolehkan tawaf itu di dalam Ka'bah. Apalagi kita tawaf sambil megang bagian dalam. Ini masih banyak kalau kita ngelihat saudara-saudara kita yang lagi tawaf, ada yang tawaf mungkin belum dipelajari sama guru-gurunya, tawaf sambil megangin Hijir Ismail. Nah, Hijir Ismail itu termasuk bagian dalam dari Ka'bah, Bapak-bapak sekalian. Karena Ka'bah itu udah banyak renovasi-renovasi. Dulu Ka'bah itu besarnya itu sampai Hijir Ismail. Nah, ketika Ka'bah itu pernah pembongkaran, pernah hanyut dan lain sebagainya, hancur, nah itu Ka'bah dibikin lebih kecil. Nah, jadi kalau orang ada tawafnya di dalam Hijir Ismail, dia muternya di situ tuh, masuk ke dalam Hijir Ismail, itu hitungannya tawafnya kagak sah. Karena tidak diperbolehkan tawaf di dalam Ka'bah. Disuruhnya tawafnya di mana? Di dalam Masjidil Haram. Itu yang perlu ditekankan. Itu masih banyak sekali kita jumpai orang yang tawaf sambil megang-megang kiswah, orang tawaf sambil masukin tangannya di Hijir Ismail. Itu tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya, orang yang tawaf itu harus niat. Karena walaupun kita udah niat ihram, kalau kita ngerjain tawaf itu nanti ada niatnya sendiri. Beda halnya kalau kita ngerjain sa'i. Sa'i itu udah include. Kalau kita udah niat ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umroh, itu tidak perlu niat sa'i. Tapi kalau tawaf itu ada niatnya sendiri. Makanya tadi kan saya sampaikan tawaf itu kita mulainya startnya dari Hajarul Aswad. Ya, nah itu nanti kita niat di situ, niat tawaf. Makanya tawaf itu punya niat sendiri. Selanjutnya apalagi? Orang yang ngerjain tawaf itu nggak boleh niatnya itu geser. Harus niatnya buat tawaf aja, buat ibadah. Kalau niatnya geser, itu hitungan tawafnya nggak jadi. Contoh, dia tawaf, niatnya mau ngejar orang yang utang sama dia. Ya, walaupun dia udah niat dari Hajarul Aswad, tapi niat dia tawafnya itu buat ngejar orang yang utang sama dia, itu hitungan putarannya kagak dihitung. Tuh. Sampai segitunya tuh ulama tuh mendetail kayak gitu. Jadi nggak boleh kita ngubah niat yang tadinya buat ibadah, terus niatnya diganti buat yang lain. Ketika tawaf khususnya. Yang selanjutnya satrul aurah, yaitu nutup aurat. Kita sering banget ngelihat orang yang tawafnya maunya di dekat-dekat Ka'bah. Itu kan desek-desekan. Sampai-sampai kadang-kadang kita pernah nemuin ihram dia yang atasnya sampai copot, hilang. Nah itu kalau masalahnya kayak gitu gimana? Kalau masalahnya kayak gitu tetap tawafnya itu sah. Karena dia tetap menutup aurat. Kenapa? Karena aurat laki-laki di tawaf itu sama kayak aurat laki-laki ketika sholat. Mana aurat laki-laki ketika sholat? Antara pusat dan lutut. Dia harus nutupin pusat dan lutut. Jadi walaupun atasnya itu hilang, itu tetap tawafnya apa? Sah. Makanya tuh, tadi kan saya bilang,
di depan, kita jangan terlalu memaksa untuk tawaf dekat Ka'bah. Jadi kita sedang-sedang aja, jauh jangan, dekat jangan, sedang. Tapi kalau udah penuh, ya mau nggak mau kita harus lebih jauh. Karena guru saya mengajarkan kalau kita lagi ibadah tawaf khususnya, jangan sampai kita nyakitin orang atau kita disakitin sama orang. Contoh, nyakitin orang apa? Ngikut-ngikut. Tuh, banyak banget tuh orang pengen nyium Hajar Aswad ngikut-ngikut kan nyakitin orang. Atau yang kedua kita disakitin. Kita pengen nyium Hajar Aswad, kita disikut sama orang. Ya kalau kayak gitu mendingan gak usah. Tuh, itu guru saya ngajarin kayak gitu. Daripada nanti kita bikin mudarat buat diri kita, mendingan kita tinggalkan. Jadi yang afdol, kalau kata guru saya, kalau bisa dikerjain, kalau nggak bisa jangan dikerjain. Yang selanjutnya yang harus dikerjakan sama orang tawaf, sebelum orang tawaf itu dia harus suci dari hadas. Semisalnya kalau dia tawaf, sebelum tawafnya rapi dia maaf kentut, nah, dia harus mutusin tawafnya ketika itu, dia ambil wudu, setelah itu dia lanjutin tawafnya. Kalau misalnya dia baru 3 putaran, habis itu dia kentut, atau dia kebelet kencing, dia wudu, nanti dia lanjutin lagi tawafnya. Dari mana? Apa dari ulang, apa lanjutin? Lanjutin. Betul. Jadi itu beberapa hal yang harus dikerjakan untuk orang yang pengen tawaf tadi itu. Ada beberapa hal yang perlu dikerjakan sama orang yang pengen tawaf. Selanjutnya, kita lanjutin materi kita. Jadi tawaf itu harus dikerjakan berapa kali putaran? Sab'a tawafatin, 7 kali putaran. Ja'ilan fi tawafihi al-baita an yasarihi. Ja'ilan ia jadikan fi tawafihi pada tawafnya, pada putarannya, al-baita, baitullah Ka'bah, an yasarihi, berada di sebelah kiri. Jadi nggak boleh tadi saya ucapkan di awal, kita pengen ngelawan arus. Orang muter tawaf itu kiri semua. Kita pengen beda sendiri, kita ke kanan. Nah, habis kita, nggak bisa. Tuh. Injak-injak bisa. Betul. Jadi kita harus ngikutin ritmenya. Nggak bisa. Tuh, jadi kita harus ngikutin. Nah, itu yang pertama. Jadi Baitullah atau Ka'bah, ini buat gambaran kita yang belum berangkat. Nanti kalau misalnya kita berangkat, ingat-ingat kita kagak boleh ngananin Ka'bah, tapi harusnya apa? Ngiriin terus. Tuh. Dihitung ngirinya dari mana? Kita ngitung ngirinya dari bahu kita. Nih bahu kita. Bahu kita nih kita kiriin terus, muterin Ka'bah. Nanti rapihnya lagi dipas lagi Hajarul Aswad. Tuh, itu rapi putra di situ. Kita mulai dari Hajarul Aswad, rapihnya juga nanti di mana? Rukun Hajarul Aswad. Karena Ka'bah itu ada 4 sisi, Bapak-bapak. Bapak-bapak mungkin udah ngelihat gambarnya, udah ngelihat ya pokoknya bentuknya. Jadi Ka'bah itu terdiri dari 4 sisi. Sisi yang pertama adanya namanya Rukun Hajarul Aswad. Sisi yang sebelah sananya, nah itu namanya Rukun Syami. Nah terus yang sebelahnya lagi, jadi kalau kita gambarin Ka'bah itu bentuknya segi 4. Ini dah. Nih, kalau ini saya gambar kayak gini. Nah, di sini nih, ini namanya Rukun Hajarul Aswad. Nanti di sini ada namanya Rukun Syami. Nah, di sebelah sini namanya Rukun Iraqi. Nah, yang di sebelah sini nih namanya Rukun Yamani. Jadi kayak gini nih. Jadi di sini ini Rukun Hajarul Aswad, sebelahnya Rukun Syami, sebelahnya Rukun Iraqi, sebelahnya lagi Rukun Yamani. Jadi Ka'bah itu ada 4 sisi. Nah, kita mulai startnya dari sini nih. Namanya Rukun Hajarul Aswad.
Nanti tadi kata Bang Ajawi, itu biasanya ada lampu hijau. Nah itu pokoknya kalau kita mulai startnya dari mana, kita lihat aja nanti. Pokoknya ada lampu hijaunya. Nah kalau di bawah nggak bisa, karena sebenarnya di bawahnya juga ada. Iya, kalau sepi kita kelihatan. Kayak kemarin tuh, yang orang-orang haji belum pada datang tuh, petugas-petugas haji belum pada datang. Itu di Ka'bah cuma beberapa orang, itu kelihatan tuh bawahnya. Tapi kalau misalnya orang banyak, nanti contohnya ini tawaf ifadah, itu nggak bakalan kelihatan. Nanti ngelihatnya di lampu hijau. Nah itu permulaan orang ngerjain tawaf itu dari rukun apa? Hajarul Aswad. Jadi ingat-ingat, Ka'bah itu terdiri dari 4 rukun atau 4 sisi. Yang pertama namanya rukun Hajarul Aswad. Yang kedua namanya rukun Syami. Yang ketiga namanya rukun Iraqi. Yang terakhir namanya rukun Yamani. Selanjutnya, kapan kita mulainya? Nah, di sini tadi saya sudah singgung di depan. Mubtadi'an bil Hajaril Aswad. Mubtadi'an dimulai itu tawaf bil Hajaril Aswad, itu dari rukun Hajarul Aswad. Mahazian lahu fi mururihi bi jami'i badanihi. Mahazian berhadapan lahu bagi orang yang tawaf fi mururihi ketika berjalannya bijami'i badanihi dengan seluruh badannya. Biasanya kalau orang yang mulai start tawaf itu biasanya ngecup tangan sekalian baca talbiyah bismillahi Allahu Akbar. Itu dimulai dari rukun Hajar Aswad. Jadi dikecup. Nah, namanya istilam. Kita kecup. Terus itu kita kayak orang pamitan. Tuh, jadi kita kecup, kita gitu bilang Bismillahi Allahu Akbar. Jadi mulainnya gitu tuh. Mulain orang pengen ngerjain tawaf, ketika udah sampai startnya, kita ngadep dulu Ka'bah, kita istilam namanya, kita kecup sedikit tapi jangan ada suara. Dianjurkan sama ulama, kecup tapi jangan ada suara. Dikecup. Habis itu bilang Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu baru mulai muter. Ada doanya masing-masing. Terus kata ulama apa? Falau bada'a bi ghairil hajari. Ada kasus. Falau bada'a, maka jikalau ia memulai bi ghairil hajari, dengan tanpa rukun Hajarul Aswad. Jadi orang tersebut yang tawaf mulain tawafnya bukan dari rukun Hajarul Aswad. Lam yuhsab lahu, niscaya itu tidak dihitung lahu baginya orang yang tawaf. Jadi misalnya nih, orang pengen tawaf, dia sewaya-wayanya. Dia niat tawafnya contoh di rukun Syami, atau dia niatnya di rukun Iraqi. Walaupun dia niat di rukun Syami atau rukun Iraqi, itu belum dihitung satu putaran. Jadi dihitungnya satu putaran kalau dia mulainya dari mana? Dari rukun Hajarul Aswad. Kadang-kadang tuh kita baru datang, kan kita ngikutin dulu tuh. Kalau kita pengen mulai niat tawaf, itu kita ngikutin dulu, ngikutin arus. Nah nanti pas lagi baru udah sampai bertepatan dengan rukun Hajarul Aswad, baru kita niat tawaf, sekalian kita istilam Bismillahi Allahu Akbar. Itu udah mulai. Jadi ingat-ingat, tawaf itu kita mulainya startnya itu dari rukun Hajarul Aswad, nanti kita tutupnya lagi di mana? Di rukun Hajarul Aswad. Dan ulama mengajarkan kalau kita mulai tawaf pada putaran pertama sampai putaran ketiga, itu kita dianjurkan yang namanya romal. Romal itu kalau bahasa kitanya jejingkrikan. Jadi langkahnya kita banyakin,
Nah, bahu kita sambil naik-naik, itu kalau yang laki ya, kalau yang perempuan nggak disunahkan. Kalau laki-laki, putaran pertama sampai putaran ketiga itu disunahkan, namanya romal. Romal itu lari-lari kecil, kalau kata kitanya di sini orang Wadas bilangnya jejingkrikan. Tuh, jalannya jejingkrikan, jadi banyakin langkahnya, nanti bahunya diangkat-angkat. Nah, nanti dari putaran keempat sampai putaran ketujuh itu disuruh jalan. Itu ada asal mulanya. Kenapa Nabi Muhammad nganjurin kalau orang mulai tawaf dari putaran pertama sampai putaran ketiga itu disuruhnya romal? Karena ini pernah dilakukan sama baginda Nabi ketika pergi haji. Nabi Muhammad pergi haji itu cuma 1 kali. Ketika itu Nabi Muhammad berangkat sama para sahabat dari Madinah. Ketika dari Madinah nyampe ke kota Mekah itu udah capek sekali. Nah, ketika itu orang kafir Quraisy ngejek. Orang Islam mah lembek-lembek. Iya, tubuhnya nggak kuat, nggak keker. Nah, ketika itu Nabi Muhammad nganjurin kepada seluruh sahabat-sahabat yang ikut haji ketika itu ketika putaran tawaf dari putaran 1 sampai putaran 3 itu Nabi menganjurkan untuk romal. Supaya apa? Supaya dikata orang Islam itu nggak letoy. Itu diantaranya tuh. Jadi kalau kita ngerjain tawaf, yang laki-laki khususnya itu dianjurkan atau disunahkan untuk romal. Romal itu lari kecil atau kalau bahasa di sini bilangnya jejingkrikan. Itu mulai dari putaran pertama sampai putaran ketiga. Nanti di putaran keempat sampai putaran ketujuh itu jalan biasa. Itu ada ceritanya. Kenapa orang tawaf itu dianjurkan sama Nabi khususnya laki-laki untuk romal di putaran pertama sampai putaran ketiga. Nah, jadi ingat-ingat kalau orang itu tawaf kagak mulainya dari rukun Hajarul Aswad, berarti itu belum dihitung 1 putaran. Tadi saya singgung di awal, kalau yang pengen lebih mantep itu tadi kita harus ada gambar visualnya atau harus ada bentuknya tuh, biar nanti kita lebih ngena pelajaran tentang hajinya. Makanya kalau orang yang pengen berangkat haji ada yang namanya apa? Manasik haji atau manasik umroh. Kalau ada orang yang pengen umroh itu harus belajar ilmu tentang umroh ataupun haji. Karena kata para ulama, afdolul ilmi ilmul hal. Sepaling afdolnya ilmu yaitu ilmu yang kita lagi pengen ngerjain. Contoh, bapak-bapak sekalian pengen dagang. Nah, itu harus ada ilmunya. Di agama Islam sudah diajarkan. Dan Sayyidina Umar bin Khattab sangat kesal sekali kalau ada orang yang berani-berani mulai dagang tapi dia belum pernah belajar tentang bab dagang. Itu ada ceritanya, ini sebelum kita lanjutin, ada ceritanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu menjabat menjadi khalifah, beliau kan sering banget turun ke lapangan untuk ngeliat nih, ini kira-kira nih udah bener apa enggak nih, syariat Islam udah dijalankan belum. Nah, ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab datang ke pasar. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab nanya ke beberapa pedagang. Ditanya, wahai bapak, wahai fulan, ente dagang udah belajar bab tentang dagang belum? Pedagang itu nyeletuk, saya mah dagang aja, saya mah kagak pernah belajar bab tentang dagang. Nah, ketika itu Sayyidina Umar, kalau bahasa kitanya premannya keluar sama Sayyidina Umar. Ketika itu orang yang dagang tersebut itu kalau bahasa kitanya digebuk kepalanya. Digebuk kepalanya sama Sayyidina Umar. Ketika digebuk itu keluar darah dari kepalanya. Kata pedagang, wahai Amirul Mukminin, kok kamu kasar? Kata pedagang, saya bukan kasar karena engkaunya, saya kasar karena sifat engkau. Sifatnya apa? Sifatnya kagak mau belajar tentang apa yang kamu pengen kerjakan.
Jadi penting sekali Bapak-Bapak sekalian, apalagi yang pengen pergi haji, pengen pergi umroh, belajar tentang apa? Manasik haji dan umroh. Sama kayak kita pengen dagang. Kalau kita pengen dagang belum belajar tentang ilmu dagang, jangan. Bisa jadi nanti kita bisa curangin orang, atau enggak kita yang bisa jadi. Nah, itu. Makanya pokoknya kalau kita pengen ngerjain apa aja, itu di agama kita udah diajarin. Kalau kita pengen dagang, ada ilmu tentang dagang. Kalau kita pengen haji nih, khususnya nih, ada ilmu tentang haji. Nah, jadi pada malam hari ini kita belajar rukun haji yang ketiga, yaitu disebut dengan nama tawaf. Tawaf di sini maksudnya tawaf apa? Tawaf ifadah. Kalau orang tidak mengerjakan tawaf ifadah, berarti hajinya enggak sah. Tawaf ifadah enggak bisa diwakilin sama orang lain. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya, tanya silakan. Ya, silakan. Iya, amin. Mudah-mudahan kabul. Dalam kan Ka'bah itu pada nambah surut. Pertama dimulai dengan Hajar Aswad, Sami, Nairobi, Yamani. Betul. Kalau naikkan kita muter dari rukun Sami ke kemarin kejauhan apa termasuk udah termasuk itu kan pertama atau tidak? Kalau kita mulainya dari rukun Syami, berarti sudah ngelewatin rukun Hajar Aswad. Iya. Itu kita ngikutin arus dulu. Pas lagi mulai kita nyampe di rukun Hajar Aswad, itu baru mulai. Kira-kira dari rukun Sami ini kemarin kan ke Hajar Aswad kejauhan gitu. Iya. Makanya tadi kan saya bilang, kalau dia itu karena apa? Karena tawaf itu harus dimulai dari rukun Hajar Aswad. Misalnya nih, dia kelupaan niat dari rukun Hajar Aswad. Dia ingat-ingatnya niatnya dari rukun Syami contohnya. Lah, itu dia harus ngikutin arus dulu, nanti baru nyampe rukun Hajar Aswad, baru dia mulai start. Emang kayak gitu? Iya, ulang. Kira kejauhan Iya. Apa kita mundur aja? Ya, lah kalau mundur kita bakal didorong sama orang. Iya, karena apa? Karena tadi kan saya bilang kita itu tawaf harus ngiriin Ka'bah. Jadi kalau kita pengen, ya kalau kayak kemarin kali tuh, tadi kasusnya tuh kemarin, pas lagi orang-orang haji belum pada datang, terus yang umroh di stop, itu kan Ka'bah sepi, mungkin itu bisa. Nah tapi kalau udah rame, itu udah susah. Iya, kalau tadi itu masalahnya kalau semisalnya sepi bisa mungkin. Contoh nih, kita udah nyampe rukun Syami. Oh iya, saya lupa belum niat tawaf. Iya. Nah, itu kalau sepi mungkin kita bisa balik. Tapi kalau udah rame, apalagi sekarang nih, udah makin banyak orang, nah itu kita harus ngikutin arus dulu. Nanti pas lagi nyampe rukun Hajar Aswad, baru kita mulai start tawaf. Itu seperti itu. Ini yang kedua juga misalnya lagi nih. Ya. Itu kan masalah tawaf kan harus 7 keliling kali ya. 7 putaran. Betul. Dalam keadaan suci. Sedangkan kita ke-6 kalinya mau ke jalan ke-7 kalinya tuh tiba-tiba kan tuh batal gitu. Ya. Bagaimana itu? Betul. Kalau contoh kasus lagi, kita baru 6 putaran. Pas lagi 6 putaran lebih sedikit, 6 putaran setengah. Nah, kita kentut. Kan tadi kan katanya kalau tawaf itu syaratnya harus dalam keadaan suci. Nah, kalau kayak gitu solusinya kita keluar. Pas kita keluar, kita wudu, kita bebersihan, kita wudu, kita masuk lagi ke dalam arus putaran tawaf. Nanti kalau kita mulai dari rukun Syami, kita ikutin dulu. Nah, nanti pas lagi dari rukun Hajar Aswad, kita tinggal muter lagi. Muter, nanti udah selesai, ya udah selesai. Kadang-kadang orang takut tinggalan rombongan, kayak dilaksain aja gitu loh. Nah, itu kalau itu nanti bisa ngomongin sama pemandunya. Gitu. Ngomong sambil muter, kan nggak bisa kita berhenti. Kalau kita berhenti pasti didorong orang. Kita sambil muter nyari teman kita, bilang, Pak, saya batal, nanti tungguin saya di mana gitu.
Jadi sampai muter. Karena nggak bisa kalau kita berhenti, kalau kita maksa berhenti, kita bakalan didorong terus sama orang. Jadi gitu. Itu solusi saya kayak gitu. Jadi kalau kita batal, kita nyari teman dekat, hari kita ditinggal sama rombongan, kita bilang, saya batal, nanti tolong tungguin saya di sana, di pintu, pengen ke sofa Marwah kayak gitu. Itu nanti setelah itu kita langsung keluar, nanti kita sendiri kita ditungguin sama orang. Nah, itu mungkin solusi dari saya kayak gitu. Karena kalau kita paksain tawaf dalam keadaan gak suci, ya tawaf kita gak sah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada lagi pertanyaan? Yang banyak nih. Iya. Yang penting keisi. Ada lagi nggak? Nah iya, kalau orang tawaf itu dianjurkan ada nama istilahnya ittiba. Ittiba apa ittiba? Ittiba itu menggunakan selendang. Selendangnya yang satunya di atas, yang satunya lagi di bawah ketek. Tuh, jadi makanya gimana sih Bang Haji? Yang di atas, yang di bahu kanan, bahu kiri? Yang di atas kanan. Kanan. Jadi kalau sunnah lagi, kalau orang tawaf itu tidak dibolehkan atau dimakruhkan ditutup. Yang bagus itu kita pakainya itu namanya ittiba. Jadi kan selendang atas, nah kita pakai nanti di bawah itu. Nah terbuka nih. Kiri terbuka. Bahu kirinya terbuka. Itu yang dianjurkan kayak gitu tuh. Kalau kita tutup itu makruh. Kita tutup itu makruh. Tuh yang dianjurkan itu kayak gitu. Itu nama istilahnya ittiba. Jadi selendangnya ada di bahu atas. Nah nanti melingkar itu nanti yang di bawah kirinya terbuka. Ya begitu Bang Haji. Itu yang yang harus dikerjakan buat orang yang pengen tawaf. Ada lagi sebelum kita tutup jangan banyak-banyak nih. Yang penting paham aja sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti ya dapat ilmu sedikit demi sedikit nanti buat bekal kalau ada yang pergi haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Udah cukup ya? Ya cukup. Nanti baru insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas rukun haji yang keempat yaitu tentang sa'i. Dan sa'i juga banyak nih pembahasan. Kan sa'i kan kita jalan dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah itu maksudnya Sofa dan Marwah itu apa tuh, tempat apa itu? Nah nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya atau nanti akan dibahas sama guru-guru kita yang lain. Sampai sini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.